Puji Tuhan, sudah siap mendengar kabar baik. Haleluya, thank you Jesus. Ya, Tuhan luar biasa ya. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Berarti kita bisa berkomunikasi sama Dia. Kita bisa bergaul sama Dia. Kita bisa tanya sama Dia. Dia tahu semuanya. Dia yang paling pandai. Dia yang paling bijaksana. Dia yang paling sayang sama kita. Amin, sudah. Haleluya. Tuhan kita yang paling berkorban buat kita. Tidak ada satu orang pun yang begitu berkorban luar biasa buat kita. Hanya satu orang yang sempurna. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kalau saudara ada keluarga ya. Saudara mungkin ada keluarga, ada anak, ada orang tua. Saudara ada kasih dari manusia. Tapi tidak ada yang mengasihi saudara, yang mengerti saudara seperti Dia. Amin. Haleluya. Dia juga yang ciptakan kita. Haleluya. Tuhan yang sudah ciptakan kita. Bukan sekolah, bukan universitas, bukan Hollywood, ya kan? Bukan Korea. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak orang terpengaruh ya, pengen cari kebahagiaan, nonton drama Korea terus. Padahal yang tahu untuk kita paling bahagia itu Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bukan orang yang paling kaya, yang paling pintar. Tidak. Tuhan kita yang paling pintar. Dia yang paling kaya. Amin, saudara. Wow. Thank you, Jesus. Jadi kalau kita masih bisa terkagum-kagum sama orang, berarti kita belum melihat Tuhan Yesus seperti yang seharusnya. Kalau kita lebih lagi ngelihat, wow. Gak ada tandingannya. Tuhan kita gak ada tandingannya, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Puji Tuhan ya. Kita lihat hari ini ya. Ingat firman Tuhan itu tidak rumit. Tidak rumit. Malahan kita dikatakan di Korintus kita jangan geser dari ketidakrumitan, kesederhanaan. Ya kan, ketidakrumitan yang ada di dalam Kristus. Kita disuruh seperti anak-anak. Anak-anak tuh ya kan, kalau yang belum kena HP, ya kan, yang masih murni, biasanya anak-anak itu kalau percaya benar-benar percaya. Ya, anak-anak nggak terlalu yang rumit-rumit. Ya, bukan berarti kita nggak pakai pikiran kita. Beda ya. Amin, saudara. Kalau pikiran kita, kalau kita percaya dulu, baru pikiran kita berfungsi maksimal. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Ya, puji Tuhan. Ya, seringkali orang ngelihat Amerika itu sebagai, wow, negara adikuasa. Dulu. Belakangan itu sebetulnya sudah banyak yang sempat digerogotin. Ya, cuman kelihatan dari luarnya. Tapi banyak sekali hal-hal yang sudah bobrok, tapi Tuhan lagi pulihkan. Ya kan, dulu sempat waktu negara Amerika menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi. Ya kan, righteousness, anugerah kebenaran, mengangkat derajat bangsa. Kebenarannya Allah, yaitu Yesus Kristus, yang Dia anugerahkan buat manusia. Saat itu ditinggikan. Apakah itu negara, kota, keluarga, kita juga akan ditinggikan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kabar baiknya lah, Yesus Kristus sudah ditinggikan di atas segala bangsa. Jadi kalau saudara dan saya, kita semakin hidup dengan kesadaran kita siapa di dalam Kristus, ya kan? Semakin kita akan melihat yang sebenarnya. Ya, semakin kita ngelihat, kita semakin tahu yang palsu sama yang benar. Ya kan, yang palsu itu agamawi, kebenaran manusia. Ya kan, kemakmuran yang palsu, cinta uang. Ya kan, semua itu palsu. Saudara, punya banyak uang itu bukan masalah. Karena yang punya paling banyak uang, yang punya paling banyak emas dan perak, itu Bapak kita, Tuhan Yesus. Jadi punya banyak tuh nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh cinta uang. Orang yang cinta uang jadi buka pintu ya keluar dari iman, menyimpang dari iman. Ya kan, seolah-olah uang itu bisa mengatasi segala sesuatu ya.
Puji Tuhan ya. Kita nanti lihat dari firman-Nya, justru Allah sudah menjadikan kita satu dengan Kristus. Dia yang sangat kaya, dia kaya raya, dia sudah jadi miskin agar kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Kita nggak usah hidup terus-menerus dibodohin, ditipu ya. Dibikin sibuk tiap hari mau kejar ini, kejar itu yang sebetulnya kita sudah punya. Haleluya. Nanti banyak kesedihan, banyak drama yang nggak perlu. Amin, saudara. Haleluya. Sebentar, saya minum dulu ya, saudara ya. Haleluya. Jadi begini, saudara. Sewaktu Adan dan Hawa jatuh dalam dosa, salah satu yang mereka kehilangan yang utama, itu bukanlah fasilitas Taman Eden ya. Tapi yang utama ialah apa? Jati diri mereka. Karena mereka sudah pisah dari Allah, timbullah rasa takut, rasa malu. Dan itu mereka coba tutupi dengan daun daun pohon ara. Mau coba tutupin. Ya kan, dengan sesuatu jerih payah manusia. Tapi puji Tuhan, waktu Yesus menang, sudah mengatasi dunia oleh karyanya yang sempurna. Dia sudah serahkan jati diri dia yang sempurna buat kita. Kita sudah jadi satu sama dia. Dia kepala, kita tubuhnya. Sehingga tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita selama-lamanya dari kasih dia. Oke, saya jadi begini saudara ya. Kalau saya tadi menyinggung mengenai soal agamawi yang palsu dengan rohani yang benar. Karena gini, agamawi itu ya memisahkan firman dengan hidup kita sehari-hari. Seolah-olah firman itu cuma teori. Firman kasih karunia loh ya, penebusan Yesus. Itu cuma teori. Cuma hiburan aja waktu lagi susah. Kalau lagi oke, nggak perlu, nggak terlalu. Tapi kalau lagi susah, waduh. Tuhan gitu kan. Itu agamawi. Kenapa? Karena ngelihat itu sebagai yang terakhir. Ya kan? Tapi firman itu hidup, Yesus tuh hidup. Ya kan? Karyanya tuh nyata. Dan itu ya kan bisa dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin, saudara. Nah, kita lihat di sini ya, di kerajaan Allah sekarang sistem kerajaan Allah seperti orang menabur benih. Yang ditabur tuh benih firman, benih kebenarannya. Ya, kerajaan Allah bukanlah cuma soal perkataan, bukan cuma soal positif dan negatif. Karena cuma positif dan negatif, orang dunia juga bisa. Amin, saudara. Ada orang dunia yang latar belakang keluarganya harmonis, ya kan, mereka banyak yang positif, mereka berhasil sampai taraf tertentu. Tapi kalau sudah mati mau kemana? Cuma semasa Rasul Paulus bilang kalau kita cuma pengharapan semasa hidup di dunia ini, kita orang yang paling malang. Karena hidup yang nanti itu lebih lama. Amin, saudara. Haleluya. Ada hal-hal baik dari positif, tapi kita perlu lebih dari positif. Iblis tidak bisa dibatasi dengan soal positif dan negatif, saudara. Amin. Kita punya musuh, dia sudah kalah, tapi dia masih ada di dunia ini. Dan dia hanya bisa dengan dia menipu ya. Jadi ingat, firman itu adalah hidup. Firman itu bisa memberi efek di jiwa kita. Ya, saya mau ingatkan bahwa bukan universitas, bukan orang yang paling pintar, profesor atau siapapun yang paling tahu mengenai kita, manusia. Yang paling tahu itu dia yang ciptakan kita. Yang menciptakan kita tuh Allah melalui Yesus. Yesus tuh firman Allah yang hidup. Dia yang ciptakan kita. Makanya dia yang paling tahu supaya bagaimana saudara utuh roh, jiwa, dan tubuh. Makanya dikatakan di firman-Nya, dia yang sanggup memelihara kita, roh, jiwa, dan tubuh. Ya kan? Utuh sampai dia datang lagi. Kenapa? Karena dia yang paling tahu. Bukan, puji Tuhan, ada dokter, ada psikiater ya. Tapi ini semua manusia yang terbatas. Dia tidak, saudara. Dia tahu semuanya. Dan dia sudah jadikan itu tidak rumit. Yaitu apa? Dengan iman. Saudara dan saya, kita bisa terus-menerus mengalami perubahan ya. Thank you Jesus. Sistem kerajaan Allah sekarang ialah iman bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Sistem kerajaan Allah ialah beriman kepada karya Kristus. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Nah, kita langsung aja di sini ya, saudara ya. Thank you Lord Jesus. Kita lihat di sini di Korintus ya. Kita ke Korintus. Gimana supaya kita lebih lagi dibukakan, saudara?
Kenapa? Ayo tiap hari doakan ya, roh hikmat dan wahyu. Kenapa? Supaya mata kita dibukakan, saudara. Dan itu tidak rumit, hanya dengan iman, percaya terus. Waktu Hagar, iman itu menerima saja. Ya kan, nggak bersandar sama pengertian kita. Waktu itu Hagar sudah diusir, ya kan, Ismail sama Hagar diusir, dia cuma dikasih bekal air, ya kan, dan dia waktu itu ada di padang gurun, dia bingung, airnya sudah habis, dia cuma seorang budak, jadi dia nggak tahu harus gimana, sehingga dia kemudian menangis, ya kan, dia suruh Ismail agak jauh karena dia nggak mau lihat anaknya mati. Ini situasi yang mustahil, tapi bagi Allah itu nggak ada yang mustahil dan tidak rumit. Makin kita tahu saudara, kasih dia sama saudara. Juga saudara tuh siapa? Sekarang sistem kerajaan Allah tuh beroperasi dari sistem siapa saudara. Bukan nomor satu apa yang saudara lakukan. Tapi siapa? Sebelum melakukan harus ada iman, harus ada kepercayaan. Jadi kita harus prioritaskan apa yang utama. Jangan mau dibikin rumit. Kenapa masalah ini? Kenapa sih itu begitu? Oh dia begini, nah itu jadi rumit. Tidak. Percaya apa? Apa firman-Nya katakan? Siapa saudara? Siapa Tuhan bagi saudara? Itu adalah sesuatu hal yang pokok yang akan menentukan hidup saudara dan saya, supaya kita jangan dirumitkan dengan agamawi. Amin, saudara. Kita jangan dibikin sibuk mengejar hal-hal yang sebetulnya kita sudah dikasih sebagai warisan loh. Sebagai warisan, saudara. Kerajaannya adalah bagian saudara. Kerajaanmu, ya kan? Kemuliaanmu itu bagianku. Amin, saudara. Dan Allah sangat berkenan memberikan kerajaannya kepada dia. Kenapa? Saudara sudah jadi satu sama Yesus loh. Amin, saudara. Apa yang Allah punya, Yesus punya. Apa yang Yesus punya, saudara berhak. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi sistem kerajaan Allah sekarang, di satu kerajaan, kan fungsinya itu dari siapa mereka kan? Betul nggak? Kan nggak ada istilah, oh ya, anaknya raja itu staff atau apa. Tidak. Anaknya raja itu namanya pangeran. Iya kan? Pangeran ada tugasnya, tapi dia bertugas sebagai siapa dia. Amin, saudara. Kerajaan berfungsi dari siapa mereka. Siapa yang punya otoritas? Itu kerajaan. Saudara, kita harus sadar. Kita ini sudah di dalam kerajaan Allah. Itu Kolose 1 ayat 14. Dia sudah memboyong kita ke dalam kerajaan putranya. Dia yang bisa pindahkan kita. Bukan karena kita minta-minta, bukan karena kita doa-doa, memohon-mohon, tidak. Dia yang sudah memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Amin, saudara. Kita sudah ada dalam kerajaan. Dan kita semua adalah imam dan raja. Kita adalah raja di bawah sang raja. Saudara dan saya, kita harus tahu kita siapa sebelum kita bisa berfungsi di dalam kerajaan dia. Kalau tidak, kalau kita mau coba-coba melalui yang lain, itu disitulah iblis akan masuk. Saudara akan dibawa muter-muter di padang gurun. Ya kan? Nah, dari sini kita lihat di 2 Korintus pasal 3. Ya kan? 2 Korintus pasal 3, Saudara. Ya kan? Sebelum kita ini ya, saya mau ngomong begini. Saudara kan semua pasti punya kaca. Tidak ada satupun di antara saudara yang tidak punya kaca. Pasti saudara pernah berkaca. Tidak mungkin tidak. Betul kan? Sekarang saya tanya, kaca itu menunjukkan saudara kapan? Waktu saudara berkaca atau nanti? Mungkin saudara pikir, Ibu Monika nih pertanyaannya aneh sekali. Iya jelas kaca itu kasih unjuk sekarang kan? Saat kalau saya ngaca, ya ini ada kaca saudara. Ya, ini kebetulan ada kaca. Ini kaca ya. Ini menunjukkan saya sekarang kan? Bukan nanti kan? Betul nggak? Kenapa saya ngomong gini? Karena agamawi, tradisi agamawi itu mengatakan, oh nanti kamu di surga. Nanti nih kalau udah mati. Nanti, semuanya nanti. Sedangkan kaca, kita tuh punya kaca, saudara. Amin. Kaca itu menunjukkan kita sekarang, bukan nantinya kita loh. Amin.
bukan nantinya kita, itu menunjukkan keadaan kita sekarang. Dan kaca yang Tuhan katakan di firman-Nya itu tidak, kalau ini kan kaca cuma menunjukkan secara jasmani. Tapi kacanya Tuhan, ya kan, seperti ada satu kaca ajaib. Itu menunjukkan siapa kita sekarang dan selamanya. Kalau ada yang bilang, belum tahu, nggak gampang masuk surga, nanti orang itu belum mengerti perjanjian baru. Dia belum berkaca yang sebenarnya. Kita baca di sini ya, kita baca di sini. Ya kan? Jadi nggak usah tunggu nanti. Sekarang kita bisa berkaca. Kita lihat di sini. Ya, saya baca, ini konteksnya ya. Konteksnya itu mengenai soal perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang Israel sampai sekarang tidak bisa melihat, biarpun dikasih kaca firman. Firman ini kaca loh. Ada sesuatu yang menutupi selubung hati mereka sehingga pikiran mereka buta. Biarpun disuruh baca Alkitab, tidak bisa melihat Yesus sebagai juru selamat. Tidak bisa melihat Dia, ya kan, sebagai yang sudah berganti tempat untuk dosa mereka. Ya kan? Kenapa? Karena mereka mau dibenarkan berdasarkan kebenaran diri mereka sendiri, berdasarkan hukum Taurat. Mereka giat mencari Tuhan, bukan berdasarkan pengetahuan, bukan dengan iman, tapi dengan perbuatan. Saya ulangi lagi, mau kenal Tuhan berdasarkan perbuatan, itu sia-sia, nanti ada kebutaan. Amin. Tapi saudara dan saya, kenapa kok kita bisa ngelihat Yesus? Kenapa kita bisa percaya Yesus? Karena kita mengejarnya, bukan mengejar, kita menerimanya dengan iman. Saudara mungkin gak kejar Tuhan. Saya pernah cari Tuhan ya, karena Roh Kudus ya. Saya pernah cari Tuhan, karena udah mau bunuh diri, Tuhan bicara, jadi saya tahu ada Tuhan. Ya kan, kalau bicara sama Tuhan, belajar terus terang aja, saudara. Itu agamawi yang bikin kata-kata kita tuh kayak apa ya, kayak terlalu kaku. Seperti Tuhan itu jauh. Tuhan itu kan tahu kita. Dia sama kita terus, dia bisa lihat kita, dia dengar kita, dia tahu semuanya. Jadi nggak usah kalau bicara tuh yang bagaimana gitu, biasa aja. Saya waktu saya bingung, kemana Tuhan ya? Kok saya ngerasa di gereja ini saya nggak merasa ada Tuhan sih? Disuruh doa ini 5 kali, doa ini 10 kali. Bosen saya. Kok nggak ada damai ya? Karena saya benar-benar mau cari Dia, itu Roh Kudus ya yang bikin kita mau cari Dia tuh Roh Kudus. Ada yang berdoa, Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Karena kita bilang nggak ada seorang pun kalau bukan Roh Kudus nggak bisa. Roh Kudus. Jadi saya lihat ke langit, saya bilang, Tuhan, Kau di mana? Kok kayaknya Engkau jauh ya? Sepertinya saya di mana, Engkau di mana? Saya tahu ada Engkau, tapi kok kayaknya jauh deh. Saya terus terang ngomong, Dia tahu saya kok, Dia tahu saudara. Amin. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau saya mati, saya nggak mau masuk neraka loh. Amin, saudara. Terus terang aja kan. Dia juga tahu saya. Saya takut nanti kalau mati kemana nih? Siapa yang bisa kasih jaminan? Kita kalau mati nggak bawa apa-apa kok. Kalau mati saya nggak mau masuk neraka loh. Bicara apa adanya saja sama Tuhan. Dia yang paling tahu, paling mengasihi kita kok. Jadi saya bilang, kebenaran itu apa? Saya nggak tahu. Tuhan jawab saya. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini, kita tuh sudah dikasih kaca ajaib, saudara. Kita lihat di sini kenapa orang Israel ngaca nggak bisa ngelihat. Kita bisa kalau kita mau, ada rahasianya ya. Di sini katakan, nah ini bicara, saudara, kita nggak ada waktu ya. Saudara silakan baca dari ayat 1. Kita langsung aja ya. Haleluya. Kita ini perbandingan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya kan? Karena saya baca dari ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kalau saudara lebih lagi mengerti saudara siapa di dalam Kristus, saudara akan menjadi orang yang berani, karena darahnya saudara akan dimerdekakan dari sifat pelintat-pelintut. Bentar ngomongnya A, bentar ngomongnya B. Kita lebih lagi diteguhkan. Amin, saudara, karena Tuhan kita nggak begitu loh. Amin, Dia bilang iya, tidak. Amin. Di sini jadi kita bertindak dengan penuh keberanian.
Kenapa dengan keberanian? Kadang-kadang orang salah ngerti. Kalau saya benar-benar saya percaya gini gitu, orang pikir saya sombong. Oh ini nggak boleh sombong, itu mencobai Tuhan. Orang itu nggak ngerti. Kalau kita benar-benar bergaul sama dia, kita akan jadi orang yang berani, orang yang teguh. Dan orang nggak ngerti bilangnya sombong. Seolah-olah kalau pelintat-pelintut tuh nggak percaya itu rendah hati. Tidak, saudara. Sifat begitu tuh sudah dibilang firman begini, terus kita ragu-ragu. Ya Tuhan, memang kok gini, tapi saya merasa nggak layak. Itu bukan kerendahan hati, itu bukan iman, itu kesombongan. Kalau kita mau rendah hati berarti kita mau percaya loh. Amin. Kalau saudara benar kita diteguhkan, terus kita akan jadi orang yang berani. Dan berani itu bukan dari jiwa, bukan dibuat-buat. Ya kan? Berani kenapa? Karena darahnya ada keteguhan. Tidak seperti Musa. Bayangin, dia bicara Musa tuh orang yang hebat loh. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi kalau kita belum benar-benar diteguhkan dalam kita siapa di dalam Kristus, kita jadi kayak takut, saudara. Jadi kayak ada unsur mau nyenangin orang. Oh, jangan bicara mengenai bahasa roh. Itu mereka, grup itu mereka nggak percaya bahasa roh. Kita jangan menyinggung, nanti mereka tersinggung. Itu nggak benar. Berarti orang itu kenapa? Udah mulai kompromi. Kenapa? Kan firman Tuhan ajarkan kita untuk penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Kenapa takut sama orang? Karena masih ada unsur kebenaran diri sendiri. Unsur kebenaran diri sendiri mau dibenarkan karena perbuatan kita, itu akan selalu mengakibatkan seseorang jadi pengecut, jadi pelintat-pelintut. Jangan marah sama saya. Takut sama orang, takut bikin orang tersinggung, bikin orang marah, takut sama penolakan orang. Waduh. Tapi, seperti Musa, dia tutupin. Kenapa? Waktu dia ketemu Tuhan, mukanya bersinar sekali, saudara. Tapi karena ini kan Musa mewakili hukum Taurat, jadi kemuliaan itu jadi pudar. Bukannya terus, tapi jadi pudar. Kalau kita beda, saudara. Makin kita kenal Yesus, kita dapat pewahyuan, bergaul sama dia, percaya penebusan dia, diteguhkan terus-menerus. Makin apa? Kemuliaannya semakin bertambah. Kita akan jadi orang-orang yang lebih teguh, tidak gampang rubah-rubah, tidak pelintat-pelintut. Amin, saudara. Ya kan? Tidak nanti waktu di gereja, oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan, kau yang paling besar, kau yang pembela saya, begini, haleluya, puji Tuhan, aku merasa hadirat menjamah. Terus kelar dari gereja, duduk ngobrol sama teman, iya nih, aku nggak tahu, aku bingung, nggak tahu mesti ngapain. Loh, katanya Tuhannya besar. Kok berubah? Kenapa? Hanya perlu diteguhkan aja. Habis diteguhkan terus, sehingga keluar habis kebaktian, sebelum kebaktian, ya kan di rumah, di sekolah, di mobil, di motor, ada sesuatu keteguhan yang membuat kita jadi orang-orang yang gak gampang terombang-ambing. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Ada kemuliaan sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Ya, ini bicara mengenai pelayanan perjanjian lama. Ya kan? Jadi seseorang yang masih suka ada unsur kepengen dilihat orang, dilihat rohani, dilihat hebat, gimana penampilan, kamu berhasil, ya itu masih kepingin begitu, nanti akan ada ketakutan. Amin, saudara. Ada suatu selubung nanti ya, karena belum benar-benar diteguhkan bagaimana Tuhan menerima kita. Itu perjanjian lama, ya kan? Tapi di perjanjian, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, di perjanjian lama ada mujizat kan? Ada mujizat, saudara. Waduh, ya kan? Setelah hukum Taurat diberikan kan ada mujizat. Ya kan, gimana orang Israel dibela sama Tuhan, dapat terobosan, ada mujizat loh. Tapi mereka belum pernah ngalamin orang buta lahir, dari lahir terbuka, itu nggak ada itu. Orang yang lepra, yang kusta itu jadi utuh sekali, itu hanya terjadi waktu Yesus.
Makanya dikatakan, waktu dulu aja pelayanan perjanjian lama ada kemuliaan. Tapi betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Kalau perjanjian lama tuh selalu mengarahkan kita, pelayanan itu selalu mengarahkan kita kepada diri kita. Kelayakan kita, jerih payah kita, perbuatan baik kita. Tuhan melihat hatiku, gitu kan? Saya bilang, ya Tuhan melihat hati kita. Kalau bukan darah Yesus, hati kita juga nggak bagus. Amin, saudara. Yang bikin hati kita bagus tuh darah Yesus loh. Jadi mau melihat hati kita mau apa? Dia melihat kita indah karena Yesus. Karena kita sudah dipakaikan jubah kebenaran. Makanya indah di mata dia. Kita harus tahu, itu perjanjian lama. Daud tuh sering begitu. Daud di bawah perjanjian lama. Sebagai contoh. Itu sebagai contoh karena itu kan sebelum perjanjian baru kan ada perjanjian lama kan. Tuhan mau ini loh contohnya itu latar belakang itu, tapi itu semua sudah digenapin. Jangan balik ke situ. Jangan suka ambil Daud kah atau Ayub kah, orang-orang yang belum lahir kembali, terus kita mau terapkan sama kita. Kita ini sudah lahir baru. Kita sudah anak, mereka belum, mereka luar biasa, puji Tuhan. Mereka beriman, mereka ada iman, haleluya, ya kan? Tapi kita perjanjiannya beda. Kita ini sudah anak, mereka belum. Amin, sudah lahir baru dengan belum itu jauh sekali bedanya. Kita jangan suka langsung menaruh diri kita seperti si Anu, ya kan? Padahal mereka tidak lahir baru, belum lahir baru. Abraham pun kita keturunan dia karena dia beriman sama kasih karunia. Tapi Abraham belum lahir baru. Yang lahir baru pertama tuh Yesus. Tapi karena Abraham percaya pada kasih karunia, jenis imannya sama. Tahan uji. Kalau kita beriman sama Yesus kasih karunia-Nya, kita bisa terus beriman sampai selesai, saudara. Bagi dia yang sanggup menjaga kita untuk tidak tersandung selama mata kita sama Yesus. Selama mata kita nggak jelalatan, orang Jakarta bilang, nggak ngelihat kita, terus hamba Tuhan ini, ntar ngelihat si Anu, terus banding-bandingin, mata kita harus sama Yesus. Karena dia pemimpin, dia kepala kita, dia yang paling pandai, dia pemimpin iman kita, dia penyelesai iman kita, dia yang sanggup menjaga kita agar kita nggak tersandung, dia yang sanggup memelihara roh, jiwa, tubuh kita dengan sempurna, tidak bercacat celah sampai kedatangannya. Dia loh, bukan kita. Makanya saya sering bilang jangan hidup dari doa ya. Karena nanti kalau udah ngalamin terus pikirnya saya sudah oke, saya udah ngalamin ini, nggak mau diajar nanti. Jangan, kita hidup dari firman kasih karunia, oke? Jadi betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Perjanjian baru disebut sebagai pelayanan roh. Amin. Bukan pelayanan ya yang hukum tertulis seperti di perjanjian lama. Ya kan, bukan jiwa ya, roh. Makanya orang bilang kita harus semangat, kan nggak usah begitu. Kalau kita penuh dengan roh, kita akan konsisten. Yang paling konsisten dalam diri kita itu bukan emosi kita, bukan pikiran kita, bukan kemauan kita. Yang paling konsisten dalam diri kita itu roh kita. Karena roh kita yang lahir baru. Yang paling konsisten di dunia ini adalah cahaya. Allah itu terang, dia cahaya. Satu-satunya di dunia ini semua sedang menurun. Kondisinya menurun kecuali kita sebagai ciptaan baru, kita terus bisa bertumbuh. Kita nggak turun, kita lagi naik ini. Kita lagi meningkat, kita lagi bertumbuh. Tapi semuanya lagi menurun. Segala sesuatu harus dipelihara loh. Kalau enggak pasti menurun. Amin, saudara. Tapi yang konsisten itu dia, roh kita, roh saudara yang paling konsisten. Makanya perhatikan segala sesuatu, perhatikan yang bisa menguatkan roh saudara. Jangan ditimbunin dengan kekhawatiran hidup, keinginan-keinginan lain. Jadi sebetulnya sudah ada sumber mata air yang luar biasa, yang begitu jernih. Air sungai kehidupan sudah ada dalam kita, kita sudah tersambung sama dia. Tapi banyak timbunan sampah. Sampah terutama dari media, dari pergaulan, dari latar belakang keluarga. Ya kan, keinginan-keinginan lain, ya kan, kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan. Seharusnya sudah ada kemuliaan itu, ya kan, warisan kemuliaan. Cuma kayak, tadi saya belum selesai bicara soal Hagar. Sudah ada tapi ditimbunin.
Nah contohnya gini, saya bilang soal sederhana, saya tadi nggak selesai, saya harus selesaikan ya. Kayak Hagar, bagi Allah itu hal-hal tuh tidak rumit, saudara. Allah kita tuh hebat. Jadi Hagar waktu dia lagi sedih gitu, terus Tuhan berbicara. Kita menyebutnya malaikat, seperti Tuhan berbicara. Kenapa kamu nangis? Habis gini. Ya kan? Terus Tuhan bilang, udah nggak usah khawatir gimana. Karena kenapa? Dia punya perjanjian sama Abraham. Allah kita Allah perjanjian. Jangan hidup dari doa ya. Saudara perlu tahu perjanjian, baru bisa berdoa dengan benar. Kalau saudara terus-menerus lebih meninggikan doa, saudara nggak akan stabil. Nanti doanya asal doa nanti. Ya kan, saya lihat orang-orang seperti itu tidak stabil. Tidak, kita perlu firman. Karena iblis itu penipu. Nanti kena tipu agamawi, saudara. Jangan hidup dari firman. Jadi Tuhan, Alkitab cuma bilang apa? Tuhan cuma buka matanya Hagar loh. Dia cuma buka matanya Hagar. Itu nggak rumit. Kami sudah, Hagar ini nggak punya perjanjian langsung. Kenapa Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan mendengar tangisan Ismail bukan Hagar? Kenapa? Karena nggak ada perjanjian. Tuhan tidak bergerak karena orang butuh. Kalau dia sudah karena orang butuh, dia udah bereskan semua dalam 1/10.000 detik, dia udah bereskan loh. Kenapa banyak sekali kebutuhan, banyak masalah? Dia nggak bisa kecuali manusia kerjasama, manusia mau percaya. Dia nggak bisa paksakan diri dia loh. Kenapa dia nggak, walaupun Hagar menangis, tapi Tuhan, Alkitab bilang Tuhan dengarkan tangisannya Ismail. Karena Tuhan ada janji sama Abraham. Makanya pastikan saudara hidup oleh janjinya. Jangan pakai kekuatan sendiri. Nanti saudara kena tipu. Ya kan? Jadi kita lihat di sini Tuhan itu nggak rumit. Sekarang ini apa yang saya katakan ini tidak rumit, saudara. Jadi kemuliaan perjanjian baru ini, ya kan, sebetulnya jauh lebih dibandingkan perjanjian lama. Tapi kalau saudara lihat sekeliling, seolah-olah kok sekarang jadi anak Tuhan tuh susah, terima kesembuhan susah, banyak yang miskin, yang kan terlibat hutang, entar sudah jadi Kristen, ada yang dipenjara lagi, ada yang kena judi online, ada yang kena ketipu dengan mereka yang ke Kamboja. Kenapa? Ada yang ilegal. Kenapa? Karena yang menghalangi itu bukan dosa. Nah, iblis bohongin. Oh, karena dosa. Tidak, saudara. Yang menghalangi orang Israel sampai nggak bisa melihat bukan karena dosa loh. Apa bedanya orang Israel dengan orang Mesir sekarang? Coba saudara pikir. Kan dua-duanya ada dosa kan? Tapi kenapa Allah bisa membela dulu orang Israel? Bisa nggak kelihatan dosa mereka? Ya kan harusnya udah salah. Ya menjauh dari Tuhan, tapi waktu mereka berseru kembali dibela lagi. Udah gitu dapat jarahan, diberkati dari sebelumnya. Kenapa? Padahal sama-sama ada dosa dengan orang Mesir. Bedanya apa? Mereka percaya perjanjian. Sekarang kenapa banyak anak Tuhan susah terima dari Tuhan? Bukan dosa yang menghalangin. Kenapa orang Israel nggak bisa melihat, saudara? Bukan dosa loh. Karena kita sekarang sudah dibawa kasih karunia. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Yang menghalangi bukan dosa. Karena kalau dosa menghalangi, saudara tidak akan pernah bisa lahir baru. Saya ulangin, kalau dosa menghalangi, mana mungkin saudara bisa lahir baru? Betul kan? Saudara kan gak layak. Saya juga gak layak. Kenapa kita bisa lahir baru? Kita kan berdosa. Dosa bukan menghalang. Dosa sudah diatasi oleh Tuhan Yesus. Yang menghalangi seseorang, termasuk anak Tuhan, untuk menerima, itu waktu kita berpaling sama perbuatan kita. Perbuatan benar kita sendiri. Kita mau dibenarkan karena kebaikan kita, amal kita. Saya kan orangnya baik, saya suka begini, saya udah begini, saya begitu. Itu menyebabkan akan ada kebutaan seperti orang Israel. Mengejar Tuhan, mau kenal Tuhan, bukan dengan iman, tapi melalui perbuatan. Itu yang menyebabkan orang itu buta, tidak bisa melihat. Nah, itu nanti akan dibawa muter-muter. Nah, kita lihat di sini. Jadi kemuliaan perjanjian baru ini harusnya lebih. Ya kan? Nah, saya baca dulu. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, itu aja dulu ada kemuliaannya, mulia kan? Semuanya mengarahkan kepada Yesus.
Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sekarang harusnya lebih mulia lagi. Lebih gampang terima harusnya. Kalau kita tahu kita siapa. Ya kan? Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatas segala sesuatu ini, sama sekali tidak punya arti. Wow, ini bukan saya yang ngomong ya. Dibandingkan dengan perjanjian lama, nggak ada artinya. Firman Tuhan, makanya baca lagi saudara. Jangan cuma amin terus saudara lupa. Soalnya cuma dengar khotbah saya cuma sekali, nggak lihat lagi ayatnya. Sayang loh. Saudara, kita perlu lihat ayatnya. Ini bukan saya. Kadang orang bilang, iya seperti yang ibu bilang. Maksudnya apa ibu bilang? Ini kan bukan opini saya bilang. Ini firmannya kan ngomong begini. Amin ya. Saya nggak lagi bawa opini saya. Ini firmannya bilang, perjanjian baru dibandingkan dengan perjanjian lama. Kemuliaan perjanjian lama itu firman bilang tidak ada artinya loh. Kenapa? Yesus darahnya tidak bisa dibandingkan dengan darah binatang. Mereka dulu kenapa Allah tidak puas? Bukan manusia diberkati. Kenapa Allah tidak puas? Karena manusia tidak akan ada keintiman sama Tuhan. Selalu ada rasa takut. Makanya dikatakan, kamu tidak lagi dikuasai roh perbudakan menjadi takut lagi. Karena mereka belum lahir baru, dosanya cuma ditutupin. Makanya setiap tahun, setiap kali udah salah. Darah binatang, kasih binatang lagi, kasih persembahan lagi, ngakuin lagi dosanya. Gak habis-habis lah. Imamnya gak pernah duduk. Tapi dibandingkan dengan darah Yesus. Wow. Nah puji Tuhan ya. Kita semua, saya pernah mengalaminya waktu saya lahir baru. Karena saya baca firman. Punya hubungan sama dia. Saya perhatikan. Tidak susah loh terima dari dia. Tapi waktu saya mulai bergereja. Dengan yang tradisi. Lebih diarahkan kepada apa? Doa. Diarahkan kepada doa, harus begini, harus begitu. Jadi sepertinya apa ya, kayak jadi bingung saudara. Malah kan, tapi yang nolong saya karena ada keintiman ya. Saya bergaul sama dia, selalu apa-apa ke dia, itu nolong. Saya tetap mengalami kebaikan kemurahan dia. Ya kan, karena tetap saya baca firman menjadikan dia paling. Itu saya lihat nggak susah loh terima dari Tuhan saudara. Tidak rumit saudara. Tapi setelah saya terus lebih lagi terus sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab tuh bagus ya. Ada ajaran-ajaran sebagian itu bagus. Sebagian itu ada unsur kebenaran diri sendiri. Itu yang bikin saya jadi susah terima. Ya kan, karena belum mengerti betul mengenai siapa saya di dalam Kristus. Itu yang harus jadi prioritas saudara dan saya. Harusnya gereja begitu lahir baru arahkan kepada siapa mereka di dalam Kristus. Jangan arahkan kepada gereja, kepada kegiatan gereja, kepada pelayanan. Arahkan kepada firman dan hubungan pribadi dan siapa kita di dalam Kristus. Karena kita nih anak. Terus seringkali gereja pakai contoh Daud. Ntar cari si A, si B, si C yang belum lahir baru. Kita jangan menyalahkan gereja. Kita semua harus berdoa. Berdoa, makanya kita sekarang berdoa buat tubuh Kristus. Berdoa supaya tubuh Kristus kita lebih lagi mau diajar. Jangan cuma mau menangkan jiwa. Oke, kalau sudah dimenangkan harus diajar. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan, asal kita nggak putus asa, terus aja bertumbuh. Akhirnya, makin lama, oh iya, ternyata selama ini sempat geser. Oh begini gitu. Tapi karena Tuhan terus membiarkan dia bekerja. Sekarang saya lebih damai, lebih tahu. Tapi saya tahu bahayanya kalau anak Tuhan tidak diarahkan kepada perjanjian baru. Selalu diarahkan kepada Daud, kepada Ayub. Padahal mereka belum lahir baru. Sedangkan kita baca lagi ya. Ya kan? Betapa jadi pelayanan roh ya kan tidak ada artinya, tidak punya arti sama sekali. Wow. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi kita sekarang di perjanjian baru. Kemuliaan kita, saudara dan saya, harusnya makin lama nih, bukan makin berat. Yang bilang makin berat, orang itu dengar campuran antara perjanjian lama dan baru.
Karena Abraham saja yang percaya kasih karunia, kita keturunan dia, tidak pernah mengalami kutukan. Kenapa orang selalu berkiblatkan kepada Daud? Sedangkan perjanjian kita beda, kita bukan keturunan Daud. Memang ada janji Tuhan sama Daud, itu digenapi di dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Abraham gak pernah mengalami musibah. Bahkan dia beriman untuk mempercayakan anaknya. Ya kan, melepaskan anaknya, percaya. Ya kan, dia gak takut. Dan dia terus-menerus bertumbuh sampai selesai. Dia puas, dia cuma dibilang tua, gak dibilang Abraham tua, terus sakit-sakitan. Dia kesakit apalah, rematik lah, encok. Matanya buta. Saudara jangan tersinggung kalau saya ngomong gitu. Karena adalah hak saudara untuk saudara terus sehat sampai selesai. Tidak ada penghukuman. Saudara, Tuhan itu berbelas kasihan. Dia mau saudara rasa nyaman. Kita gak enak hidup di dunia itu dengan penyakit. Tidak perlu. Tuhan sudah tebus kita. Abraham umurnya 175. Dia cuma dibilang tua. Dia telah diberkati dalam segala hal. Itu haknya saudara dan saya. Jadi kalau saudara sekarang sakit-sakitan, saudara bisa. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara bisa. Kalau tidak, saudara juga gak dihukum. Kan saudara yang ngerasakan. Bukan Tuhan atau orang lain kan. Jadi kalau saudara mau, saudara bisa. Gak ada penghukuman ya. Jadi kita tahu di sini perjanjian lama disebut ialah pelayanan yang menuntun kepada maut. Kepada maut loh. Karena di perjanjian lama ada berkat dan kutuk. Tapi di perjanjian baru ini sudah gak ada kutuk. Karena kita sudah dalam Kristus. Di dalam Kristus tuh gak ada kutukan. Itu sebabnya saudara perlu sadar saudara di mana posisi saudara. Jangan suka asal comot firman. Terus coba terapkan sedangkan itu posisinya beda. Habis saudara sudah berada dalam Kristus. Tidak lagi berkat dan kutuk. Tapi kalau saudara mengabaikan, saudara tidak perhatikan, saudara tidak jaga iman saudara, nanti iblis akan bohongin saudara. Kalau saudara mengalami yang tidak baik, dia bilang itu teguran Tuhan. Tuhan izinkan. Padahal itu bukan maunya Tuhan. Saudara aja kalau punya anak, gak mau anak saudara sakit. Gak mau anak saudara kecelakaan. Saudara tidak mau anak saudara miskin. Saudara tidak mau anak saudara gagal. Betul kan? Tapi saudara juga tidak mau anak saudara sifatnya tidak baik kan? Apalagi Bapa kita di surga. Kita baca lagi. Karena kami punya tunggu sebentar, ini geser ya. Ya kan, geser. Jadi dikatakan di sini, ya kan, haleluya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Orang Yahudi belum bisa melihat Yesus Kristus sebagai penebus. Mereka masih menantikan Mesias, ya kan? Dan ada anak-anak Tuhan yang kena tipu juga. Ya kan, yang dengar pengajaran yang campuran, ada yang menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kalau saudara merasa keselamatan saudara belum pasti, saudara masih belum diterima Allah sepenuhnya, saudara masih merasa najis, masih kurang ini, saya belum pasti, Tuhan ampunin saya. Itu berarti ada sesuatu selubung di dalam diri saudara. Hanya Kristus saja yang bisa menyingkapkannya. Kalau saudara percaya kepada Kristus sebagai kebenaran saudara, saudara terima, saya dibenarkan karena Kristus, titik. Tapi kan harus ada perbuatan. Ya kan, iman benar, tapi harus ada iman dulu. Bagaimana ada perbuatan? Kalau tidak ada iman, ya harus iman dulu. Kalau beriman akan ada perbuatan. Amin, saudara. Kan ada orang gitu, iman tanpa perbuatan. Kalau percaya akan ada perbuatan. Kalau terus-menerus sama sekali gak ada perbuatan, mungkin saudara belum benar-benar percaya. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Hanya Kristus saja. Ingat ya, perhatikan. Makanya kalau baca firman kita harus perhatikan. Kita harus benar-benar izinkan itu kita kunyah. Kristus saja loh ya. Bukan jeripayah kita. Bukan kita mohon-mohon. Amin, hanya Kristus. Waktu kita percaya pada Yesus sebagai kebenaran kita,
Mata kita dibukakan, kita akan mulai melihat hal-hal yang tadinya nggak kelihatan. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Yang menutupi hati. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, waktu kita berhenti mau membenarkan diri kita begitu sibuk. Wah, saya ini memenangkan jiwa loh. Saya ikut begini, saya ikut kegiatan ini, seolah-olah saya oke karena itu. Iya kan? Nah, tapi kalau kita tunggu dulu. Puji Tuhan, kalau engkau selamat bisa menangkan jiwa, silahkan. Kalau engkau giat ikut doa, silahkan. Mau berbuat baik, silahkan. Tapi ketahuilah, itu bukan kebenaran saudara. Saudara tidak diterima oleh Allah berdasarkan itu semua. Kabar baik. Sama juga saudara. Saudara itu lahir baru kan karena saudara percaya kasih karunia-Nya. Biarlah itu buah iman saudara. Bukan untuk saudara dibenarkan. Amin. Saudara, itu akan ada upah. Waktu kita memenangkan jiwa, kita ikut bertekun bersyafaat, ada berkatnya sendiri. Tapi itu bukan kelayakan saudara dan saya. Saudara adalah anak. Saudara bukan jadi anak kan, sebelum saudara lahir baru saudara kan gak pilih kan. Sama juga sekarang saudara lahir di keluarga si Anu misalnya. Saya lahir di keluarga saya kan saya gak pilih. Saya mau lahir di keluarga si Anu, saya kan gak milih, gak ada hubungannya kan. Saudara juga gitu, saudara lahir baru karena dia yang menjadikan saudara ciptaan baru, bukan diri saudara sendiri. Makanya kita gak usah coba-coba memelihara diri kita pakai kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Kita hanya bisa dengan iman. Itu semua penting. Perbuatan baik kita penting. Itu menyukakan Tuhan. Dia tuh baik. Kalau kita mau jadi orang yang murah hati, kita suka bantu, kita berbelas kasihan, it's okay. Itu sangat luar biasa. Itu berharga. Amin. Tapi ketahuilah, itu bukanlah kelayakan saudara. Jangan pernah pakai apapun sebagai kelayakan kecuali Yesus Kristus. Kalau saudara nggak mau dibutakan. Tapi kalau saudara terus-menerus tidak mau perhatikan, saudara kejar Tuhan dengan apa yang saudara lakukan, nanti ada kebutaan, saudara. Dengan kata lain, saudara begitu sibuk berbuat baik, seperti Ayub, ya kan? Seperti Saulus sebelum jadi Paulus, begitu sibuk, tapi dia bilang, aku melakukannya bukan berdasarkan pengetahuan. Ada selubung. Sampai sekali waktu, nanti saya kasih aja ayatnya, kita nggak ada waktu ya. Begitu dia Tuhan menjamah dia. Kenapa? Karena ada satu orang Stefanus yang berdoa buat Saulus, sehingga buka pintu untuk kasih karunia Tuhan untuk menjamah Saulus. Waktu dia naik keledai, dia mau tangkepin, ya kan? Dia mau tangkepin orang-orang, dia udah dapat surat perintah untuk tangkepin orang, masukin di penjara. Kalau bisa dibunuh, dibakar, kasih makan singa. Karena Stefanus juga lemparin batu, ya kan? Jadi dia giat nih, dia bilang. Tapi kemudian karena ada satu orang yang rela mengasihin dia, membuka pintu bagi kasih karunia, Tuhan jamah Saulus. Akhirnya dijamah, Tuhan bilang, kenapa kamu menganiaya aku? Saulus waktu itu bilang, siapa engkau Tuhan? Terus ada satu selubung di matanya dia. Ya, kemudian waktu itu dia harus dituntun orang. Yang tadinya dia gimana, ada selubung, dia harus dituntun orang ke satu tempat yang namanya jalan lurus. Ya kan, Yesus adalah jalan lurus buat kita. Jangan coba-coba jalan lain, cuma satu-satunya jalan lurus tuh Yesus Kristus. Dia jalan lurus. Jadi ini seperti gambaran ya. Ada satu rumah, ya kan, rumah Yudas di jalan lurus. Ya kan, jadi Saulus yang tadinya dibikin rumit, dia dibawa ke jalan yang lurus melalui Yesus. Dia ke situ di rumah Yudas. Yudas itu artinya ada unsur juga berbalik, ya kan, pengkhianatan. Itu Yudas juga artinya praise, pujian, ucapan syukur. Di rumahnya Yudas. Jalan lurus di rumahnya Yudas. Yesus keturunan Yudas tuh dari akar kata Yehuda, artinya praise, pujian. Yesus tuh keturunan Yehuda. Yesus membalikkan pengkhianatan manusia jadi kehormatan 2 kali lipat.
Sekarang kita sudah diangkat bersama dia. Pengkhianatan manusia yang bikin manusia terpuruk sampai habis-habisan, nggak punya masa depan, cuma kedurhakaan, harusnya dimurkai, habis, benar-benar menderita selama-lamanya. Tapi Yesus mengubahkan, ya kan, pengkhianatan manusia, ya kan, menjadi apa? Pujian. Wow. Kita dijadikan pujian, kehormatan. Dia ubahkan itu. Wow. Disitulah Ananias. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sebentar ya, ini ya, ada orang yang nulis tuh. Ananias, ya kan? Ananias itu kemudian dia tumpangin tangan sama, sebentar ya, ini ada orang. Dia tumpangin tangan ke Saulus, ya kan? Ananias menumpangkan tangan. Akhirnya apa? Di sini dikatakan di Kisah Rasul ya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Di sini dikatakan di Kisah Rasul 9 ayat 18, Ananias tumpangin tangan. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya saudara mau berpaling, ya kan, kepada Tuhan. Saudara yang selama ini ada di antara saudara yang tidak tenang, kurang tenang, saudara gelisah, saudara berbalik lagi. Saudara berbalik, enggak, saya enggak mau pakai kekuatan saya enggak mau hidup mengejar ini dan itu, enggak, saya mau berpaling sama dia. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin, saudara. Dia yang mengasihi saya, dia sudah meluputkan saya dari kebinasaan kekal. Dia yang memahkotaiku dengan kasih setia dan rahmat. Amin, saudara. Sebentar, biar saya selesaikan ini ya. Jadi selaput itu bisa diambil saat kita berbalik sama Tuhan. Kita itu suatu proses terus menerus. Bagaimana kita berbalik? Kita bisa nggak sadar kecuali ini, saudara ya. Kita baca lagi gimana selaput itu diambil, ya kan? Ya, ditumpangin tangan, ingat. Jadi segala rasa malu kita diganti kehormatan 2 kali lipat. Ya kan, kita dikasih kehormatan, kita diangkat ke atas, ya kan? Ya kan, dengan kita berbalik, kita percaya sama dia. Ya kan, dikatakan di ayat ini, saya ulangin lagi, ayat 2 Korintus 3 ayat 16, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara yang masih suka ritualisme, saudara terikat agamawi, ya kan, nggak bisa dengar firman tuh kalau nggak suasananya gimana, harus suasana agamawi dengan segala macam ritualisme, itu agamawi. Berbalik sama Tuhan. Saya pernah sekali waktu begitu, waktu lagi cari Tuhan, saya bosan, saudara, karena saya perhatikan kok saya nggak berubah ya, saya nggak damai. Mana nih kok Tuhan cuman di saat di gereja aja, wah syahdu dengan musiknya, terus pakai pasang-pasang lilin, ya kan, doa begini doa gitu, tapi saya lihat nggak ada perubahan. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar percaya, harusnya ada perubahan. Harusnya ada sesuatu yang kita lihat. Kita harusnya terus bertumbuh. Kita jangan mau dininambobokan dengan agamawi. Saya oke, karena saya udah ikut kebaktian dengan pendeta A, pendeta B. No. Kita oke saat kita berbalik percaya sama dia loh. Dan ini rahasianya, kita berbalik, ya kan? Dan kita semua, sebab Tuhan, haleluya. Sorry, saya mau buru-buru ya, sorry. Maka selubung itu diambil daripada kita. Sama Saulus, waktu itu dia mau berbalik, dia mau percaya. Dia bilang, Tuhan, selubung itu diambil. Dia gak menolak kan? Ditumbangin tangan, dia mau, dia percaya, dia dibaptis. Jadi dari Saulus jadi Paulus, jadi dari teroris jadi rasul. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ingat, yang menghalangi saudara saya lebih lagi melihat apa yang kita miliki, siapa kita dalam Kristus, itu bukan dosa. Jangan usah fokus di dosa, fokus sama Yesus. Saya kasih tahu ini ya, ya kan? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara percaya sama Yesus, ada roh Allah di dalam diri saudara. Ada kemerdekaan di dalam diri saudara. Jangan cari kemana, lihat firman-Nya. Tidak perlu menanti Tuhan akan tuntun. Amin, saudara. Tuhan akan tuntun. Nggak ada gunanya dengar 100 khotbah kalau saudara nggak fokus kepada Yesus. Kalau saudara nggak percaya, nggak ada gunanya. Nanti saudara nggak stabil. Saudara harus mau percaya, harus mau terbuka.
lihat firman-Nya, percaya. Dan kita, karena roh Allah kemerdekaan itu sudah ada dalam diri saudara. Jadilah tenang supaya saudara bisa terima. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita sudah dalam Kristus. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Kita sudah dibenarkan satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Kita sudah dikuduskan. Sudah. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh iman. Kita sudah memiliki damai sejahtera bukan karena kita begini dan begitu, tapi karena kita beriman sama Yesus Kristus. Oleh iman kita sudah memiliki damai sejahtera. Amin. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukan melalui dan lain, bukan melalui kita doa-doa baru kita damai. Bukan melalui kita lagu baru kita rasa damai. Itu semua seperti bayi. Kita bukan bayi, kita bisa terus bertumbuh. Jangan bayi terus, apalagi sudah lama ikut Tuhan. Kita bukan tidak terselubung, kita enggak. Jangan kemudian kita pakai lagu mau dekat sama Tuhan, kita pakai apa seperti Tuhan masih jauh. Tuhan tuh sudah ada di dalam diri saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara hanya perlu ikutin firman dan rohnya. Dan ini dikatakan sudah nggak berselubung, nggak ada lagi dosa ketidaklayakan apapun antara saudara dan saya, itu sudah disingkirkan. Saudara sudah dilayakkan. Yesus sudah mendekatkan dirinya kepada saudara. Saudara itu sudah dekat. Jangan hampiri Tuhan dengan sistem perjanjian lama. Ya Tuhan, kan ada yang bilang kalau kita dekat sama Tuhan baru dia dekat sama kita. Sekarang sudah nggak gitu. Kita tidak begitu, itu perjanjian lama. Sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dia sudah mendekatkan dirinya sama kita. Sekarang kita cuma kasih respon. Itu Efesus 2. Kita sudah dijadikan dekat. Kita dijadikan dekat. Bukan karena musik. Karena apa? Kalau kita sekarang nyanyi, bukan supaya kita dekat. Karena kita sudah jadi dekat. Kita hanya mau enjoy hadiratnya. Bukan supaya kita damai. Karena kita sudah diperdamaikan. Saudara tahu bedanya? Jangan balik lagi kepada perjanjian lama seperti ketagihan. Wah, tapi kalau saya nggak nyanyi, saya nggak merasa. Itu adalah Kristen yang karnal, masih kayak bayi mau merasa dulu. Kita nih harus beriman, kecuali saudara mau dibutakan terus. Nanti kalau saudara terus-menerus begitu ada kebutaan. Saudara nggak bisa melihat hal-hal yang saudara harusnya bisa lihat. Bagaimana mulianya, ya kan, kemuliaan Tuhan. Saudara punya warisan. Saudara nggak usah setengah mati. Mau mengalami hidup yang luar biasa, nggak usah setengah mati. Kita bisa giat, tapi dari pengetahuan yang benar. Kita diurapin, kita diberkatin. Kita bukan jadi orang yang pasif atau malas. Enggak, kita giat, tapi giatnya kita karena ada urapan, ada kuasa. Kuasanya Dia yang bekerja di dalam kita. Apapun panggilan saudara adalah kehendak Allah untuk saudara menggenapi panggilanmu. Saudara tidak lagi struggle jadi berat. Karena punya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan. Karena kalau orang nggak ngerti, dia campuran, ya kan, mau beroperasi perjanjian baru di kerajaan Allah dengan sistem perjanjian lama, itu tidak bisa ngalir. Makanya beberapa orang bilang, oh ikut Tuhan makin lama susah, emangnya gampang masuk surga. Ya kan, nggak sesuai. Sebab jika nah ini saya harus bacakan ini ya sebelum saya tutup, ya kan. Jadi ada roh Allah, ada kemerdekaan, tidak rumit. Caranya gimana? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah ini kalau orang ngerti apa sih artinya? Dengan kata lain begini, saudara ngaca. Firman bilang apa mengenai saudara? Contohnya, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa agar kamu dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Waktu kita baca itu, kita sedang memandang kemuliaan Allah. Bahwa saudara sudah dijadikan orang benar. Bukan karena saudara berhenti dosa. Ya kan, bukan saudara begini, tapi karena Dia yang menjadikan saudara orang benar. Karena Dia yang telah menjadikan Yesus menjadi dosa. Apakah Yesus pernah berdosa? Tidak. Yesus telah dijadikan dosa. Waktu saudara sedang ngaca, saudara akan diubahkan. Dan saya periksa bahasa Indonesia itu contemplate. Jadi contemplating itu
contemplating ya, itu aksennya bahasa Indonesia. Itu contemplating itu berarti kamu melihat itu terus. Kamu jangan sebentar terus lupa. Lihat terus, renungkan, perkatakan, kalau perlu catat, tempel samping tempat tidur, tempel di tempat sikat gigi, tempel di dapur, masukin di dompet, lihat lagi. Karena dari situ itu kita akan lebih lagi ya kan diubahkan. Kita sebagai orang benar, kerinduan hati orang benar digenapin, saudara. Nggak rumit. Saudara tuh nggak dibatasin oleh pendidikanmu, rupamu, kesalahanmu, itu tidak. Itu semua Tuhan rancangkan sebelum saudara ada. Tidak rumit. Berkaca saudara. Siapa saudara dalam Kristus? Itu yang harus kita prioritaskan. Maka dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Bukan saudara yang tambahin sendiri. Oh, kesini, ke sana. Aduh, jadi repot sekali. Jadi berat, nanti sakit hati, ntar berselisih, ntar bohong, ntar begini. Kenapa? Karena ada kebutaan. Prioritaskan siapa saudara dalam Kristus. Kerinduan hati saudara sebagai orang benar sudah ada. Saudara adalah anak-anak Allah. Allah mengasihi saudara. Kalau tidak, dia nggak kirimkan Yesus. Ini sudah 1 jam. Cuma ngaca, apa sih susahnya? Cuma duduk diam, matikan HP, matikan TV. Amin. Yang bikin anak Tuhan susah itu bukan dosa kan? Terlalu banyak informasi. Jadi fokusnya ke sana kemari ke sana. Abraham dulu nggak punya HP, nggak punya apa. Kalau perlu cuma ngelihat, kamu lihat bintang lah, ngelihat pasir ya. Nggak banyak distraction. Ngerti kan distraction itu apa ya? Fokusnya tuh nggak terarah gitu. Soalnya kemarin ntar dengar si A, si B, ntar bingung lagi dengan hamba Tuhan ini ngomong A. Nah, lihat firmannya. Kalau sudah dapat firman yang benar, tekunin di situ saudara. Jangan yang macam-macam dan tanya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Saudara bisa tanya, Roh Kudus bantu aku. Amin saudara. Ngaca saudara. Ngaca siapa saudara dalam Kristus. Karena seharusnya itu kuknya Tuhan Yesus. Kuknya aku mudah, bebanku ringan. Waktu saya ngaca, saudara dirubahkan. Waktu saya juga dulu suka ikut-ikut, saya terkena pergaulan baik, bukan pergaulan buruk. Orang terkena pergaulan buruk, saya terkena pergaulan baik. Sebelum itu Tuhan suruh saya menabur, berteman sama satu orang yang lamban sekali. Saya ajak dia keluar malam. Saya menuai teman-teman yang luar biasa. So, waduh, waktu kita ngumpul, kerjaannya apa? Ngobrolin firman terus. Jadi saya ikut-ikut. Saya kemana-mana saya baca firman. Di kereta, waktu kan tinggal lahir baru di Tokyo kan. Di kereta, di rumah, baca firman sampai udah lusuh. Efeknya apa saudara? Saya jadinya lama-lama nggak dilarang. Nggak pengen denger lagu dunia. Saya terus kayak orang sadar. Karena baca terus, ngaca terus. Firman, Yesus bikin apa? Enjoy lihat Yesus. Menikmatin Yesus. Waktu saya dengar lagu dunia, kayak orang disadarkan. Apa sih kata-katanya konyol? Ngapain saya nyanyi lagu gitu? Sadar sendiri. Saya suka, wah nanti rame-rame, wah ayo ke disco. Ke disco, ya karena diskonya bisa makan. Tapi lama-lama, ngapain nggak pengen. Tidak ada yang larang saya. Firmannya, waktu kita ngaca, kita diubahkan. Bukan karena dilarang-larang. Percuma dilarang dari luar. Itu bukan buah. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Firman dan rohnya. Kita bisa terus berubah. Amin saudara. Kita nggak usah hidup mengejar kekayaan. Tadi saya sempat singgung ya. Ya kan? Beriman aja sama firmannya. Supaya apa? Kita nggak kena kayak diumpanin. Karena sekarang banyak tawaran-tawaran seperti itu. Wah, kalau kamu berhasil nih, kamu begini, kamu begitu. Terus kita kayak kerbau dicocok hidungnya. Lihat firmannya, Yesus sudah yang kaya jadi miskin supaya saudara dijadikan kaya. Dijadikan kaya loh. Saudara sudah diberkati dengan berkat Abraham. Saudara sudah dilayakkan. Amin. Saudara nggak usah pakai kekuatan sendiri. Mau bikin begini gitu, Tuhan tahu bahayanya loh. Dia tahu bahayanya, saudara tidak tahu. Dia tahu masa depan, saudara tidak tahu. Bergantung sama dia. Bapak kita adalah pribadi yang paling kaya,
paling bijaksana, paling bisa diterima, paling bisa dipercaya. Kita adalah raja di bawah sang raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Saudara tuh raja. Sadarlah, berkaca. Amin, saya sudah sering ngomong ya mengenai ayat-ayat itu. Saudara berkaca, saudara lihat lagi. Saudara memperkatakan, waktu saudara mengakuin, saudara sangat mengarahkan hidup saudara kepada yang terbaik. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena di dalam dia tidak pernah bikin rencana untuk saudara tidak berhasil. Dia mau saudara berhasil, berbuah, dilindungin. Amin, saudara mengalami yang terbaik. Itu hati dia buat saudara. Makanya dia berikan Yesus yang terbaik untuk saudara. Amin, saudara. Saya berdoa buat saudara ya. Bapak, dalam nama Yesus, saya berdoa, saya minta Bapak dalam nama Yesus, supaya Engkau bekerja dalam diri kami semua, untuk kami mulai mau lebih lagi memperhatikan, melihat diri kami yang sebenarnya di dalam cermin firman-Mu. Karena itu menunjukkan siapa kami sekarang dan selamanya. Karena jati diri kami yang baru adalah kekal. Bahwa kami ini sudah ciptaan baru sekarang dan selamanya. Kami ini sudah ada di dalam Kristus sekarang dan selamanya. Kami adalah bagian tubuh Kristus. Kami ini dikasihin. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Supaya kami terus membiarkan itu mengubahkan cara pandang kami akan diri kami. Kami nggak lagi hidup mencari-cari seperti kami belum ditebus. Kami nggak lagi begitu gampang terkena dengan agamawi, ritualisme yang mati. Kami nggak lagi terseret kena tawaran ini, tawaran itu, seperti kami ini sebatang kara. Tapi kami boleh bertekun di dalam firman-Mu. Dan kami bersyukur ada Roh-Mu di dalam diri kami. Ada kemerdekaan yang dahsyat di dalam diri kami. Terima kasih, Engkau yang paling sanggup mengubahkan ya segala abu dalam hidup kami dengan menjadi keindahan, rasa malu, kehormatan 2 kali lipat. Segala yang iblis curi dari dalam hidup kami, Engkau sudah beli untuk kami mengalami restorasi yang dahsyat. Semua itu ada di dalam firman-Mu. Dan Roh-Mu mengurapi kami, menolong kami. Untuk kami terus mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Bapa. Karena Yesus Kristus sudah menderita untuk kami. Sehingga kami sekarang bisa meneguk cawan yang manis. Kami bisa terus mengalami yang terbaik. Sebagaimana Abraham, Bapa iman kami juga. Terima kasih. Kami sepakati yang terbaik jadi. Engkau terus bekerja untuk haleluya. Kami semakin meninggalkan kebiasaan agamawi, ritualisme. Kami terus berbalik kepadamu sebagai andalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Dan saya kutuk segala akar-akar tradisi agamawi, roh-roh yang penghukuman, roh penolakan, kelemahan. Saya ikat, hancurkan kuasa-Mu atas kami semua, juga termasuk roh cinta uang, roh kemiskinan, itu dicabut dari kami semua. Saya lepaskan damai sejahtera Allah, saya lepaskan roh hikmat dan wahyu, bekerja luar biasa dalam diri kami semua, di dalam nama Yesus, dan agar kami semua lebih berakar dan berdasar dalam kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. Silahkan saudara praktek. God bless.